Oke, baik. Kita mulai ya perkuliahan kita di pagi hari ini. Nah, apa yang saya presentasikan sudah kelihatan? LMS ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini kemarin kita belajar mengenai limit bentuk tak tentu. Kemudian akan lanjut ke integral tak wajar. Nah, nanti berlanjut ke barisan dan konvergensi, deret dan transformasi fungsi, deret tangga, fungsi parametrik dan Euclid, fungsi vektor, turunan parsial, turunan lipat 2, kemudian bersama diferensial orde 1, orde 2. Nah, jadi kalian patokan untuk belajar ketika pengen belajar mandiri, itu bisa melihat judul-judul di sini. Nah, materinya itu akan saya upload ketika pembelajaran udah kita lalui. Itu baru saya upload untuk tugas dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perkuliahan kita yang kedua nih, mengenai kalkulus integral tak wajar, gitu ya. Mengenai integral tak wajar. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, integral itu tahu nggak? Ada yang tahu integral itu apa? Integral adalah apa? Kebalikan, Pak. Oh, kebalikan. Kebalikan dari turunan, gitu ya? Iya, Pak. Kebalikan dari turunan. Oke. Nah, jadi ini berarti masih itu ya, masih agak teoritis gitu, nggak apa. Integral kebalikan dari turunan. Bisa juga dituliskan integral. Kalau kalian maknai, itu adalah alat. Nah, alat gitu ya. Kalau kita tahu manfaatnya alat itu, maka kita bisa menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita nggak tahu alatnya, kita hanya sekedar tahu aja, gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari integral. Nanti untuk apa? Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar kalian nanti bisa menggunakan alat ini untuk problem solving, ya, menyelesaikan masalah yang memang mungkin kalian dapatkan dan itu bisa diselesaikan dengan integral. Nah, kalian pernah lihat, mungkin ini untuk sawah seperti ini, anggap aja ini sawah gitu ya. Ada orang jual sawah, itu kan pasti dia memberikan ukuran luasnya, betul nggak? Luasnya berapa hektar, berapa meter persegi, kan gitu ya. Iya, Pak. Kalau ngitung luas kayak gini, caranya gimana? Ada yang punya ide? Panjang kali lebar, Pak. Panjang kali lebar. Tapi ini bukan persegi panjang ya? Oke, bisa. Tapi kurang tepat gitu kan? Bisa tapi. Atau bisa juga dengan memberikan, menempatkan batu-batu yang ukurannya sama ke sini. Nah, nanti ada berapa batu? Tinggal gitu bisa kan? Atau bisa juga dengan ukuran-ukuran kecil. Bisa juga dengan membagi-baginya kecil-kecil. Ini kalau kita misalkan konsepnya kita belum mendapatkan banyak metode ya untuk menyelesaikannya. Nah, habis itu kelihatan nih ada berapa petak kan gitu ya. Mungkin bisa dilihat, bisa disampaikan, oh ini saya mau menjual sawah yang luasnya 1000 petak. Petak-petak standar untuk padi. Misalkan bisa juga ukuran luas kayak gitu. Nah,
ada berbagai macam cara untuk mencari luas suatu permukaan ya. Salah satunya apa? Integral. Nah, ini bisa diselesaikan dengan konsep integral. Kok bisa? Caranya bagaimana, Pak? Caranya seperti ini. Nah, ini kali pertama yang udah saya hilangin aja. Saya ngarang aja lagi. Nah, misalkan luas ini. Cara menyelesaikan dengan integral bagaimana? Kali pertama dibuat dalam koordinat X dan Y. Jadi kalian buat visualisasinya. Nah, ini X, ini Y. Nah, ini ada berapa bagian? Ini ada 2 bagian. Bagian atas dan bagian bawah. Coba kita nyari bagian atas dulu. Kita cari bagian atas dulu. Nah, oke. Ini bagian atas. Nah, di sini berarti kita harus nyari fungsinya fx. Caranya bagaimana nyari fungsi? Mencari fungsi. Berarti pertama dibagi 2, habis itu mencari fungsi nih. Dari mana? Dari titik-titik yang muncul. Di sini ada titik-titik. Kita akan dapat titik-titik yang sangat banyak sekali. Nah, misalkan nih satu titik ini X1, Y1 dan lain sebagainya. Ada X2 sampai Y2, ada sampai Xn, Y. Kan gitu ya. Nah, ini Xn, sebelah sini Yn. Nah, hasilnya udah X, XY. Ada X1, Y1, X2, Y2. Sampai yang terakhir Xn, Yn. Nah, ini pernah saya ajarkan ke kalian pakai Excel. Dari Excel nanti muncul fx sama dengan apa. Kan gitu ya. Nah, setelah dapat ini, akhirnya kita bisa ngitung luasnya. Oh, ini dari mana sih? Oh, ini dari A sampai B. Berarti luasnya sama dengan integral fx dx dari A sampai B. Nah, jadi alat. Nah, komputer itu pola pikirnya seperti yang saya lakukan kayak gini. Cuman karena komputer memiliki perhitungan yang sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi nggak kelihatannya nggak bertele-tele kayak gini. Tiba-tiba dimasukkan foto sawah dari misalkan dari drone gitu ya, mengambil dari drone, kemudian dari sawahnya itu dideteksi wilayahnya bagaimana saja, itu dengan beberapa aplikasi itu bisa keluar ukuran luasnya berapa gitu. Nanti dengan memperhatikan skala dari foto yang didapatkan itu bisa. Tapi pola pikirnya seperti ini. Nah, kenapa kita harus menghitung luas? Kalau sawah tentunya kita tahu luas itu mempengaruhi harga, ya enggak? Kalau kita jual sawah tapi nggak tahu luasnya, orang bingung juga mau beli. Ini sawahnya gede apa kecil? Kalau yang punya bilang gede ya gedenya seberapa gitu. Tapi ternyata di era modern ini luas itu diaplikasikan juga di berbagai bidang. Luas itu diaplikasikan dalam konsep statistika. Namanya fungsi distribusi peluang. Ternyata ada. Luas itu menentukan pada fungsi distribusi peluang. Ternyata konsep luas bisa digunakan untuk memprediksi masa depan itu bisa. Itu. Ternyata luas bisa juga digunakan dalam proses apa? Optimalisasi di operation research. Research. Nah, ini mata kuliah yang nanti akan ketemu perhitungan luas.
Kalau yang konsep statistika itu pasti pakainya integral alatnya. Kalau operation research pakainya yang lain modelnya. Tapi kalau pengen menggunakan integral bisa nggak? Bisa. Tinggal kalian inovasikan. Kira-kira integral nanti itu bermanfaat nggak? Jadi yang kalian pelajari itu bukan sekedar soal matematika, ketemu angka bukan. Tapi lebih ke arah alat ya kan. Yang nanti fungsinya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Kalian kuliah S1 tujuannya mempelajari banyak metode untuk menyelesaikan masalah-masalah. Problem solvingnya muncul di situ. Oke, ini pengantarnya ya. Sedangkan sekarang kasus integral itu hampir semua aplikasi itu bisa menerapkannya. Baik dengan pertama caranya si Leibniz. Leibniz ya. Leibniz itu integral f(x) dari A sampai B. Oh bukan Leibniz, Riemann dulu. Integralnya itu gini. Limit sigma fx kali delta x fxi kali delta xi sebentar i kali delta xi i dari 1 sampai n. Nah, n mendekati tak hingga. Itu punyanya Riemann. Punyanya Leibniz. Ini integral fx dx dari A sampai B. Nah, kalau Riemann itu ada kesusahannya. Butuh bahasa, butuh perhitungan yang banyak. Itu aja. Kesusahannya itu. Orang zaman dulu, dia belum mengenal bahasa pemrograman ya. Karena komputer belum secanggih sekarang. Cuman perhitungannya yang banyak itu butuh. Akhirnya disederhanakan oleh Leibniz. Cuman di Leibniz ini akhirnya banyak masalah-masalah yang muncul. Pertama, bagaimana jika fungsi tidak kontinu. Yang kedua, bagaimana jika domain tidak terhingga. Nah, ini pertanyaan menggunakan rumusnya Leibniz. Atau minus, Pak. Nah, ini contoh konvergen ya. Ini pasti mendekati 0. Ya kan? Oke, mendekati 0. Nah, berarti kita bisa memprediksi berarti hasil akhir itu 0.
bisa nebak gitu. Yang B, contoh divergen, itu misalkan 1, kemudian 7, kemudian 3, kemudian habis itu min 2, kemudian tiba-tiba 100, kemudian tiba-tiba min 1, kemudian 0, kemudian 2. Nah ini gimana? Nilainya mendekati apa? Kira-kira mendekati nilai apa? Tidak ada kesimpulan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan 10 orang suruh menebak umur seseorang atau menebak ya umur gitu. Dan orang itu ke-10-nya itu jawabannya mendekati suatu nilai, berarti kira-kira kesimpulannya itu kesimpulan yang bisa dikatakan lebih baik gitu. Tapi kalau jawabannya beda-beda semua dan aneh-aneh semua, maka kita nggak bisa menyimpulkan jawabannya gitu. Nah, kalau di konsep ilmiah, konsep sains ya, sains itu jawaban yang dominan itu dianggap sebagai kebenaran itu. Tapi kebenaran yang nggak mutlak ya, cuma ya patokan dulu. Tapi kalau di realita itu kan belum tentu ya. Dari 10 orang, 1 orang jawab yang aneh. Dan ternyata 1 orang itu jawabannya yang benar. Bisa aja. Tapi kalau di konsep sains itu enggak. Pada umumnya, jawaban yang dominan itu yang mendekati benar. Kalau 10 orang, nomor 1 sampai 9 menjawab, ya sekitar angka 20. Tapi 1 orang menjawab, enggak umurnya 40. Nah berarti yang benar sekitar umur 20. Berdasarkan ciri-cirinya pasti. Oke, itu konvergen dan divergen. Nah, sekarang tadi kasusnya apa? Integral pada fungsi tak kontinu. Sekarang kita akan bahas. Langsung ke sederhananya aja. Integral pada fungsi tak kontinu. Ini kalau kita offline tuh salah satu dari kalian ada yang saya minta maju ke kelas untuk ngerjain ya. Jadi lebih interaksinya lebih dapat kita. Nah, semoga minggu depan kita offline. Ini semoga besok kita offline. Misalkan X sama Y. Nah, ini ada suatu grafik dan grafiknya itu terputus, nggak kontinu. Terputus di mana? Di C. Kita akan mencari nilai integral dari mana? Dari A sampai katakanlah ini B. Kita akan mencari nilai integral dari A sampai B. Nah, tapi grafiknya itu terputus di C. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, luasnya itu sama dengan integral f(x) dx dari A sampai B. Tapi terputus di C. Kalau kalian paksa dengan perhitungan langsung seperti ini, maka hasilnya di komputer akan error atau not available. Tidak tersedia. Jadinya, harusnya bagaimana? Ini dihitung satu persatu. Berarti integral f(x) dx dari mana? Dari A sampai C. Ditambah integral f(x) dx dari mana? C sampai B. Nah, hitungnya wajib seperti ini. Karena terputus di C. Oke. Coba kita kerjakannya. Saya kasih soal. Nah, misalkan ini. Nomor 1. Nomor 1, misalkan tentukan
integral dari 1 per akar X min 2 dx dari mana? Saya nyoba dari 0 sampai 5, gitu aja ya. Jawab. Saya nyoba dari 0 sampai 5, gitu. Oke. Nah, ini berarti saya revisi ya. Soalnya ini saya revisi dari 0 sampai 5. Nah, sekarang ketika kalian udah mempelajari konsep integral tak wajar, maka kalian nggak boleh langsung melakukan proses integral. Kalian harus tahu grafiknya dulu. Grafik fx. Grafik dari fx sama dengan 1 per akar x min 2. Nah, ini harus kalian cari tahu. Selain bagaimana? Kalian bisa memanfaatkan Wolfram Alpha. Itu ya. Pokoknya semua fasilitas belajar yang ada itu dimanfaatkan. Pengen manual bisa, pengen memanfaatkan aplikasi bisa. Wolfram Alpha. Nah, ini cara gambar grafiknya. Fx sama dengan 1 per akar X min 2 X sama dengan 0 sampai 5. Kan tadi ada keterangan 0 sampai 5 ya. Integralnya. Nah, grafiknya kayak gini. Nol sampai 5. Oke. Jadi gimana nih grafiknya? X di sini. Nah, oke. 0 sampai 5 ternyata itu dari 2 sampai 5. Dari 0 sampai 2 enggak ada. Artinya apa? Kalau kita menganggap bahwa luas integral itu luas, berarti integral dari 1 per akar X min 2 dx dari mana? 0 sampai 5 itu sama dengan integral 1 per akar X min 2 dx dari 2 sampai 5. Gitu. Pak, 0 sampai 2 kenapa nggak ada? Karena nggak ada luas, nggak ada daerahnya. Kalau kita lihat, nggak ada daerahnya. Nggak ada daerahnya. Terus selanjutnya bagaimana, Pak? Ya kita integralkan biasa. Integral dx. 2 akar X min 2. Berarti ini 2 akar X min 2 dari 2 sampai 5. Nah, baru selanjutnya dimasukkan. 5 kurangi 2 dikurangi 2 akar 2 kurang 2. 2 akar 3. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Ini saya gabungkan 2 kelas ya. Jadi kelas yang hari Kamis sama hari Jumat. Ini yang Jumat kita belum sempat ketemu ya. Mbak Enci dan kawan-kawan nih belum sempat datang ke kelas nih saya. Belum, Pak. Oh, iya. Moga-moga besok ya. Nah, sekarang tentukan nilai dari integral 1/.
X min 1 dx dari 0 sampai 3. Ini pun sama. Jadi fx sama dengan 1 per X min 1 dari mana? Dari 0 sampai dengan 3 itu wajib kalian buat grafiknya. Jadi fx sama dengan 1 per X min 1, X sama dengan 0 sampai 3. Grafiknya apa? Satunya turun, satunya naik. Gitu ya. Satunya turun, satunya naik. Perbatasannya di 1 nih. Ini di 1 nih. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Di angka 1 ini sebagai daerah yang didekati. Itu namanya garis daerah asintot. Nah ini turun. Oke. Turun dan nggak akan mendekat. Dari sini itu naik. Dari kanan naik. Nah nggak akan dekat. Oke. Nah sekarang bagaimana cara menghitung integralnya? Berarti kalau dari 0 sampai 3. Jadi daerahnya ini. Saya akhir pakai warna lain aja. Nah daerahnya ini nih. Nah, dari 0 sampai 3. Jadinya, integral 1 per X min 1 dx dari 0 sampai 3 itu sama dengan, sekarang kita nyari dulu nih, integral 1 per X min 1 dx ln X min 1. Iya, ln X min 1 ya. Berarti apa nih? Oh iya maaf, harusnya pecah dulu ya. 1 per X min 1 dx dari 0 sampai 1 ditambah integral 1 per X min 1 dx dari 1 sampai 3. Pak, kenapa dipecah? Karena nggak counting. Ini terputus. Jadi, tadi jawabannya ln X min 1 dari 0 sampai 1 ditambah ln X min 1 dari 1 sampai 3. Jadi caranya biasa. Gitu. Sekarang dimasukkan. Ln 1 kurangi 1 dikurangi ln 0 kurangi 1 ditambah ln 3 kurangi 1 dikurangi ln 1 kurangi 1. Ln 0 dikurangi ln min 1 ditambah ln 2 dikurangi ln 0. Ini boleh coret kan? Berarti jawabannya apa Pak? Ln 2 dikurangi ln min 1. Ini nggak boleh jadinya min ketemu min plus, nggak boleh ya. Udah selesai kayak gini. Cuman ini tuh jawabannya tidak convergen. Atau apa? Divergen. Kok tahu Pak kalau ini divergen? Nanti bisa kalian pelajari di deret ID. Ini divergen. Kalau divergen, ditambahkan, dikurangi, diapain? Kalau jawabannya ada yang divergen, berarti jawabannya sini divergen. Artinya apa? Tidak ada jawaban. Kelihatannya ada angka, tapi angkanya itu nggak tahu berapa pasti. Pak, kok tahu Pak? Yang penting kalian bisa mendeteksi ini, terus ln 2 kurangi ln min 1. Kalian bisa ngeceknya dulu. Kalau kalian belum belajar deret, kalian bisa ngecek pakai wolfram apa. Ln 2 dikurangi ln min 1. Nah, coba apa yang terjadi? Nah, di sini jawabannya apa? Di sini ada pengembangan. Jawabannya ada
imajinernya. Imajiner. Nah, imajiner tuh biasanya untuk kasus-kasus di luar teknik industri. Seringnya di misalkan ilmu telekomunikasi atau ilmu terkait dengan ini ya data-data yang membutuhkan imajiner. Itu dikalkulus gitu kan. Tapi kalau kita langsung aja coba integral 1/(x-1) dx x sama dengan 0 sampai 3. Jawabannya apa? Coba kita lihat. Jawabannya integral does not converge. Integral tidak konvergen. Artinya jawabannya itu nggak ada kesimpulan. Jadi artinya itu. Prosesnya dari mana? Dari sini kelihatan. Hasil imajiner. Pak, kalau soal yang tadi, Pak. Ya, soal tadi coba kita kerjakan pakai Wolfram Alpha langsung. dx x sama dengan 0 sampai 5. Gitu ya. Ada hasilnya? Ada. Nah, di sini berarti kenapa ada imajinernya? Karena bilangan yang 0 sampai 2 ini dipaksakan masuk. Gitu ya. 0 sampai 2 ini dipaksakan masuk. Sementara dalam beberapa kasus itu 0 sampai 2 itu bisa diabaikan. Karena nggak ada grafiknya gitu. Makanya kalau kita tanpa melihat grafik, kita akan jatuh ke kesalahan ini. Berarti ini salah, Pak. Belum tentu juga, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya rata-rata sih kalau di teknik, baik teknik industri maupun teknik logistik ya, itu rata-rata nggak membutuhkan imajiner. Analisis imajiner itu nggak membutuhkan. Jadi sesuatu yang real, yang daerahnya itu kelihatan. Gitu. Jadi jawabannya ini 2/3. Kalau udah masuk imajiner baru memasukkan ini 0 sampai 2. Ada pertanyaan dulu? Pak, Belum ada, Pak. boleh silakan Mas Janu kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Pak, kenapa harus menguraikan rumusnya, Pak? Kenapa kita harus belajar, Pak? Pakai Wolfram Alpha kan bisa selesai gitu. Simple. Nah, kalau kita pakai Wolfram Alpha, kita mungkin akan jatuh ke case-case yang jawabannya cuma ini aja. Gitu. Padahal mungkin masalah yang kita hadapi itu, oh ini ada daerah yang nggak kepakai. Nah itu nggak kedetek. Di Wolfram Alpha nggak kedetek. Kayak 0 sampai 2. Pertama itu. Yang kedua, terkait dengan prosesnya. Prosesnya kita nggak tahu tiba-tiba dapat jawaban. Itu maknanya kurang. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menyelesaikan suatu masalah, biasanya ada sketsanya dulu. Oh ini harus gambarannya kayak gimana sih? Gitu. Nanti partikel yang dipakai seperti apa? Luas jalur yang akan kita lalui sebagaimana? Kalau berkaitan dengan jalur, distribusi barang, dan lain sebagainya, itu kan berarti membutuhkan luas yang real ya. Misalkan ini jurang kan nggak mungkin dilewati ya. Tapi kalau dalam perhitungan matematika pasti dihitung juga masalahnya itu. Nah jadi case-case yang seperti itu membutuhkan uraian dari caranya. Tapi kalau perhitungan dibantu pakai Excel, pakai Wolfram Alpha, nggak masalah. Oke, berarti kasus pertama, fungsi tidak kontinu itu aman ya? Kasus pertama. Nah, sekarang, integral pada domain tangga. Aslinya matematika kan gampang ya. Udah perhitungannya kita manfaatkan teknologi. Sekarang idenya tinggal bagaimana sih menggambarkan fenomena dalam bahasa matematika. Idenya kan tinggal seperti itu. Bagaimana hasil analisisnya, apa maknanya, dan apa manfaatnya. Gitu. Kalau perhitungan
akar 2 itu udah serahkan ke Excel. Integral ini serahkan ke Wolfram gitu. Oke, sekarang integral tak wajar pada domain tak hingga. Ini kalian bisa dapatkan penggunaannya itu ketika kalian belajar metode stokastik. Kalau kalian belajar metode stokastik dan kebetulan pengakunya saya, maka saya akan menjelaskan. Bayangkan aja, ada orang beli mobil. Ya, ada orang beli mobil, dia pasti berpikiran kalau mobilnya itu bisa awet berapa tahun. Pengennya berapa tahun kalau orang beli mobil? Pengennya selama-lamanya ya? Bener gak? Iya, Pak. Ya kan? Beli laptop, beli apapun, pengennya awet selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, kata selama-lamanya, bahasa matematikanya apa? Positif tangga, gitu. Jadi kata selama-lamanya itu bahasa matematikanya itu berarti dalam waktu yang tak hingga. Karena kita nggak tahu batasannya. Gitu. Atau mungkin kita memprediksi nih. Seorang arkeolog menemukan kerangka manusia di belakang rumahnya. Gitu kan. Nah, akhirnya setelah dideteksi, arkeolog ini, wah ini kerangka Tuhan. Pertama kali analisis, itu nggak mungkin menyebutkan angka, oh ini umurnya 100 tahun, itu nggak mungkin. Pasti dianalisis dulu. Analisisnya dengan bahasa matematika karena masa lalu ya. Dan kita nggak tahu kapan itu terjadi. Itu konsepnya minus tak hingga. Minus tak hingga itu berarti menggambarkan kejadian masa lalu. Yang kita nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi itu ada. Berarti menggambarkan kerangka tadi itu pertama kali berada di situ. Atau pertama kali asalnya, waktunya. Setelah dianalisis dengan konsep minus tak hingga, akhirnya ketemu suatu angka. Nah, angkanya itu memberikan makna, oh kira-kira umur kerangkanya itu 100 tahun yang lalu. Berarti kira-kira di zamannya kepemimpinan ini, atau apa? Loh, ada ilmunya. Nah, domain tak hingga, seperti tadi yang saya ceritakan, beli mobil. Dengan fungsi umurnya, itu Fx. Berarti peluang rusaknya gimana? Peluang rusak itu integral Fx dx dari 0. 0 itu berarti waktu pertama kita beli mobil. Sampai kita nggak tahu selama-lamanya. Itu. Sama halnya tadi. Menemukan kerangka manusia. Itu ya. Kemungkinan umurnya itu sama dengan integral Fx dx dari minus tak hingga sampai 0. Minus tak hingga itu kita nggak tahu umurnya. Mungkin saja umurnya tadi malam. Atau apa. Kita nggak tahu. Nah, tinggal yang jadi masalah itu nyari Fx-nya itu bagaimana? Nyari Fx-nya ini. Nah, ini yang jadi masalah sih. Bisa pakai analisis apa, bisa pakai analisis apa, bisa pakai pendataan bagaimana. Nah, itu. Oke. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Ini ada grafik. Bagusnya ini warna biru ya. Oh, sebentar. Oke, saya kasih warna biru aja. Nah, ini grafiknya. Nah, ini koordinat. Oke.
X koordinat Y. Nah, ini fx. Ini merupakan grafik normal. Grafik normal. Ditemukan oleh Gaussian. Gaussian, grafik normal. Oh. Nah, normal curve. Nah, ini. Normal curve ya. Ditemukan oleh Gaussian. Kenapa dinamakan grafik normal? Karena sebagian besar fenomena yang dulu diamati oleh para ilmuwan itu mengikuti distribusi kayak gini. Mengikuti distribusi normal. Ya, kalau kita ibaratkan ini karakter manusia kan. Karakter manusia, dia grafiknya grafik normal. Bisa diatur gini. Nah, normal. Grafik normal. Cuma nanti dia normalnya lebih condong ke negatif atau condong ke positif gitu. Misalkan ada orang yang condong ke negatif, ini kan berarti daerah negatif ya. Secondong-condongnya orang sisi negatif, dia pasti ada sisi positifnya. Begitu pula yang sebaliknya. Nah, ini grafik normal yang sering jadi acuan oleh orang statistika untuk mengembangkan rumus. Akhirnya muncul rumus uji T, uji ANOVA, dan lain sebagainya yang dasarnya grafik normal ini. Nah, terus kalau mau ngitung daerah grafik normal ini, bagaimana caranya? Gitu. Kalau mau ngitung luas daerah ini, padahal ini dari min hingga sampai hingga. Tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya 0. Kalau kita mau ngitung luasnya, berarti integral fx dx dari minus hingga sampai hingga. Jadi sama dengan kita pecah. Jadi 2 ya. Bagian 1, bagian 2. Jadi integral min hingga sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai hingga fx dx. Nah, solusinya gini. Udah. Itu solusi yang diberikan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Baik yang tadi fungsi tak kontinus, sekarang domain yang tak hingga. Baik tak hingga negatif maupun tak hingga positif. Oke, sekarang kita latihan soal. Nah, coba kita selesaikan yang nomor 3. Nomor 3. Contoh soal. Tentukan integral dari 1 per 1 plus x kuadrat dx dari min hingga sampai hingga. Jawab. Berarti caranya apa ya? Ya kita buat grafiknya dulu. Oh gitu ya. Fx sama dengan Fx sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Tuh. Dari min hingga ke hingga. Oke. Fx sama dengan 1 per 1 plus x pangkat 2. X sama dengan minus infinity to infinity. Gitu. Wolfram Alpha kebetulan dia mengenal kata infinity. Sesuai kan?
Tapi kalau Excel nggak mengenal. Ini grafik dari, nah ini grafiknya. Seperti grafik normal. Seperti grafik normal. Gitu ya. Tapi bukan grafik normal. Nah, kayak gini ya. Oke. Sekarang bagaimana kita ngitung luasnya? Seperti cara tadi direkomendasikan. Jadi kita ngitungnya per bagian. Dibagi jadi 2. Bagian 1, bagian 2. Berarti ini dari min yang bisa dilihatnya cuma min 3 sampai 3. Jadi integral per 1 plus x kuadrat dx dari min tangga sampai tangga sama dengan integral per 1 plus x kuadrat dx dari min tangga sampai 0 ditambah integral per 1 plus x kuadrat dx dari 0 sampai tangga. Gitu. Hasilnya bagaimana? Kita cari dulu. Integral 1 per 1 plus x pangkat 2 dx. Ketemunya arcus tan. Oh ini. Tan min 1x atau arcus tan. Inverse tan gitu. Jadi ketemunya tan min 1x dari mana? Min tangga sampai 0 ditambah tan min 1x dari mana? 0 sampai tangga. Sama dengan sekarang dimasukkan tan min 1x tan min 1 0 min tan min 1 min tangga. Gitu. Oke. Ditambah tan min 1 tangga dikurangi tan min 1 0. Tan min 1 0 berapa, Pak? Oh ini jangan coret aja. Berarti ketemunya tan minus 1 tangga dikurangi tan minus 1 min tangga. Pertanyaannya, tan berapa yang hasilnya tangga? Ada pertanyaan nggak? Tan sudut berapa yang hasilnya tangga? Ada jawaban nggak? Maaf. Ada yang bisa ngasih tahu? Tan berapa hasilnya tangga? Ada yang tahu? Wah Pak, nggak tahu Pak. Ya nanti pakai wolfram from alpha ya. Ini tan pi per 2. Ini min pi per 2. Oke. Jawabannya pi. Gitu. Oh bisa tahu Pak dari mana? Ini. Kalau saya, ya bisa hafal rumus juga bisa. Tapi kalau nggak bisa ya kalian pas kuliah seperti ini sambil buka-buka HP lah. Ya. Sambil buka-buka HP coba ngecek. Caranya gimana ngeceknya? Kalau tan pangkat min 1 itu atan. Atan apa? Infinity. Coba kan hasilnya sama. Tan pangkat min 1 pi, ya kan? Hasilnya pi per 2. Kelihatan ya? Ini di kalkul 1 udah pernah nih saya ajarin. Tan pangkat min 1 infinity. Berarti min pi per 2. Berarti hasilnya pi. Kalau pakai integral 1 per
1 plus X pangkat 2 dx. Nah, ini aja nih. X dari min infinity sampai infinity. Bisa nulisnya pakai titik-titik ya. Bisa kayak gini titik-titik atau tuh. Itu nggak masalah. Ketemunya sama. 3,1416 atau pi. Tapi yang jelas Wolfram Alpha itu pasti mengikuti prosedur ini. Prosedur yang saya tampilkan di Pine. Cuma Wolfram Alpha kan cepat gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas Guru, ada pertanyaan, Mas? Tidak ada, Pak, dari saya. Tidak ada. Oke. Iya, Pak. Masih memahami. Mas Iman. Saya kecepatan nggak neranginya? Enggak sih, Pak, tapi tadi jaringan saya lagi jelek. Jadi agak ini tiba-tiba kok udah sampai sini ya. Saya Oh, jadi gitu. memahami dulu. Iya, Pak. Oh iya. Ya udah. Ini sambil saya rekam, jadi bisa nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya mungkin itu yang saya terangkan di pagi hari ini. Jadi memang mata kuliah ini penjelasannya saya lebih ke arah terapannya ya. Saya lebih ke arah terapannya. Untuk analisisnya kalian saya berikan sedikit demi sedikit, nggak langsung semuanya analisis. Tapi yang jelas prosedur satu persatu ini itu sangat penting bagi kalian. Apalagi kalian yang pengen, misalkan untuk kalian yang pengen mengembangkan metode, itu harus satu persatu. Tapi bagi kalian yang cuma pengen menggunakan alat, menggunakan integral sebagai alat, kalian cukup menggunakan Wolfram Alpha nggak? Atau pakai MATLAB nggak? Atau pakai aplikasi lain nggak? Yang penting itu menyelesaikan masalah, gitu. Tapi setidaknya kalian belajar prosedurnya. Tuh. Di sini saya mengajarkannya nggak terlalu manual. Jadi tetap memanfaatkan apa yang memang sudah ada di kehidupan kita. Wolfram Alpha, Excel, GeoGebra, kemudian apa lagi? MATLAB, Tingo, dan lain sebagainya itu dimanfaatkan. Oke, baik. Saya cukupkan ya perkuliahan kita di pagi hari ini. Jangan beranjak dulu. Saya akan panggil satu persatu untuk presensi.